Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Bukan karena kehebatan kami maka kami dapat melakukan semuanya, tapi semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa, agar kami mengerti akan setiap kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Zakaria pasal 7 dan 8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Zakaria pasal 7 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Saudara dikasih Tuhan, dengarkanlah panggilan Tuhan, agar pada saat kita memanggilnya, Tuhan mendengar kita. Nabi Zakaria mengingatkan bangsanya yang terus-menerus tegar tengkuk dan keras kepala, tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan. Mereka bertelinga tapi seperti tidak punya telinga. Hati mereka keras dan tidak mau dengar-dengaran terhadap suara Tuhan yang berseru-seru kepada mereka agar bertobat dan hidup dalam kebenaran. Bukan hanya 1-2 kali Tuhan berbicara, tapi berkali-kali suara Tuhan diperdengarkan melalui para nabinya, dengan tujuan agar mereka terhindar dari segala konsekuensi akibat dosa yang mereka lakukan. Tuhan mengasihi, dan itu sebabnya Ia berbicara, menegur, menasehati, menyatakan apa yang salah untuk memperbaiki kelakuan umatnya. Seperti seorang anak yang disayangi oleh orang tuanya, yang pasti ditegur agar jadi anak yang baik. Demikianlah setiap orang yang disayangi Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Umat Israel tidak mau mendengar, bukan karena mereka tidak punya telinga, tapi karena mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Dalam hati mereka tidak ada kasih yang sungguh kepada Tuhan. Segala kecenderungan hati mereka adalah dosa semata-mata, dan mereka ingin melakukan keinginan mereka sendiri. Teguran terhadap umat Israel ini tertuju juga dan berlaku kepada kita semua. Kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita masih dengar-dengaran pada suara Tuhan? Apakah kita menyendengkan telinga kita untuk mendengar, ataukah kita membiarkan dan mengabaikan firman Tuhan? Dalam Zakaria pasal 7 ayat 13 ini tertulis, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Kalau saudara dan saya mau didengarkan oleh Tuhan, kalau kita ingin agar seruan doa dan permohonan kita didengar oleh Tuhan, maka dengarkanlah Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada kita. Sesungguhnya Tuhan itu berkenan mendengar seruan setiap kita, tapi dosa menjadi penghalang dari doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 2, firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bila selama ini kita sudah memberontak, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, mengabaikan suaranya, meskipun sudah berulang kali Tuhan berbicara dengan berbagai cara, mari saat ini kita ubah sikap kita.
Belum terlambat untuk berbalik kepada Tuhan. Belum terlambat untuk bertobat. Dengarkanlah suara firman Tuhan. Taatilah dan lakukanlah kehendak-Nya. Dengarkanlah Tuhan, agar Tuhan pun mau mendengar kita. Tunduklah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Imani firman-Nya dan hidupi firman-Nya itu dengan sungguh-sungguh, tanpa keraguan dalam hati kita. Tinggalkan semua dosa dan cara hidup yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Mari hidup dalam penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Kasihi Dia dengan segenap hati kita. Jangan takut dengan apapun juga, tapi takutlah akan Tuhan. Sekali lagi saudara, mari dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang menegur setiap kami, menyadarkan kami betapa kami seringkali keras kepala, egois, tidak mau mendengar suara firman Tuhan. Kami tidak mempedulikan suara firman-Mu yang berbicara kepada kami. Dan bersamaan dengan itu, kami justru marah, kami bersungut-sungut ketika Tuhan tidak mau mendengar doa-doa kami. Kami tidak sadar diri ya Tuhan, betapa berdosanya kami di hadapan-Mu. Kami seringkali tidak sadar bahwa memang sepantasnya lah kami tidak didengarkan oleh Tuhan. Karena kami penuh dengan dosa, kami penuh dengan kejahatan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menegur kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kesempatan yang Tuhan tetap sediakan kepada setiap kami, untuk kami berubah dan dengar-dengaran kepada suara firman Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami dan layakkan kami, dan pimpin kami ya Tuhan, untuk selalu menjadi pribadi yang dengar-dengaran, setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Bagi yang sedang sulit untuk tidur, Tuhan jamah, berikan ketenangan, damai sejahtera, sehingga tidur dengan nyenyak dan kembali bangun besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat disegarkan oleh Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan menilik dan melawat setiap kami. Kami percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada jawaban, solusi yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkat kasih karunia, anugerah Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.